Nenek dan Pak Somad ke mobil ambulan untuk membuka. Nah, di situ Pak Somad kaget. Ya, kali ini bakal nyeritain sebuah cerita yang dari narasumbernya langsung cerita di depanku. Singkat cerita, pada malam itu ya namanya anak muda ya kan, main ke tempat teman yang dimana temanku ini bekerja di salah satu rumah sakit di suatu kota, sebut aja kotanya A. Gak lama kita ngobrol-ngobrol, temanku ini ngajak ke tempat si narasumber tersebut. Ya biasalah malam minggu gitu kan, malam minggu kita mau ya nongkrong lah istilahnya. Karena malam minggu besoknya libur, jadi waktunya kita bebas. Oke, akhirnya kita berdua naik kendaraan ke tempat si rumah narasumber itu. Setibanya di rumah, wajar lah kayak ada tamu kan pasti disiapin minuman, cemilan dan lain-lain, karena emang lihat kita main nih istilahnya ya sampai malam lah. Terus kita ngobrol-ngobrol bertiga, ya ngobrol sana sini macem-macem deh. Nggak lama karena aku sama si narasumber belum kenal gitu kan, ya kita ngobrol sana sini kenalan gitu biar akrab. Terus selain itu, karena si temanku ini kerjanya juga di rumah sakit, aku tanya dong sama si narasumber ini, "Pak, kok bisa kenal sama temanku?" Nah, ternyata mereka berdua ini juga kerjanya sama di sebuah rumah sakit di kota tersebut gitu kan. Nah, kalian penasaran kan ceritanya gimana? Sebelum kalian lanjutin nonton videonya, ngelanjutin lagi dengerin ceritanya, tolong subscribe, like, and share. Oke? Ngelanjut lagi dengan ceritanya yang tadi, kita sebut aja dengan narasumbernya yaitu dengan sebutan Pak Somad. Pak Somad ini dia kerja di sebuah rumah sakit di suatu kota. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol di rumah, saya tanya, bagian apa nih di rumah sakit? Ternyata si Pak Somad ini tadi di bagian supir ambulan. Nah, kan penasaran gitu kan. Nah, maksudnya apa aja nih job desk-nya, pekerjaannya sebagai supir ambulan gitu kan. Ya dalam ceritanya sih wajar-wajar aja. Terus karena saya iseng waktu itu, saya tanya sama si Pak Somad, "Pak, ada nggak di cerita-cerita sesuatu hal yang janggal atau yang aneh gitu pada saat bawa ambulan?" Ceritalah nih si Pak Somad nih. Jadi singkat ceritanya itu, waktu itu Pak Somad dapat shift malam nih. Ya kayak biasalah dia berangkat dari rumah sampai rumah sakit, absen dan sebagainya. Pada saat dia lagi nongkrong, nunggu kayak nunggu panggilan lah istilahnya kan. Kalau supir ambulan itu kan nunggu panggilan tugas gitu kan. Nggak lama kemudian Pak Somad ini dapat panggilan dari pihak kantornya kalau disuruh mengantarkan jenazah. Nah, karena udah dapat panggilan, bergegaslah nih Pak Somad nih ke tempat kamar jenazah. Setelah dia datang di kamar jenazah dengan admin kamar jenazah, pasti dong karena ada datanya siapa yang mau menemani dan lain-lainnya. Dari pihak adminnya itu, kata si Pak Somad, udah ada 2 orang yang katanya pihak keluarganya yang mau nunjukin ke rumah si yang meninggal ini. Ya udahlah, dengan gak lama dibantu dengan pihak rumah sakit, masuklah nih jenazah nih ke mobil ambulan yang dibawa oleh
Pak Somad. Karena sudah datanya itu udah lengkap, jalanlah nih Pak Somad dengan 2 orang di belakang yang nemenin jenazah tersebut. Dengan jalan keluar dari rumah sakit masih aman-aman aja, karena ya masih perkotaan ya, masih perkotaan, cuman di berkasnya itu ada disebutkan kayak kota, kabupaten, alamat gitu. Dan kebetulan Pak Somad ini tahu nih daerahnya, cuman nggak tahu titik rumah tersebut di mana. Jalanlah terus nih. Terus ya namanya supir kan pasti nanyain lah sama pihak keluarga. Dalam perjalanan Pak Somad nih masih tahu nih, taunya nih kalau 2 orang yang menemani yang di belakang ini pihak keluarganya. Ya udahlah, Pak Somad cuman mulai gimana ya, katanya waktu itu tuh kayak mulai kok aneh nih yang nganter nih. Biasanya kan ya mohon maaf nih kalau ditinggal sama orang yang tercinta gitu kan, pasti kan ya nangis, histeris lah, atau ya kayak nggak sadarkan diri gitu kan. Tapi dalam perjalanan dari rumah sakit ke tempat rumah yang meninggal ini, 2 orang ini cuman diem. Nah terus Pak Somad ya buat temen kali kan ya tanya, Pak, apakah ini keluarganya, siapanya nih gitu kan. Tapi yang 2 orang ini cuman diem aja. Tanya lagi lah sama si Pak Somad, Pak, apa ini dari pihak keluarganya? Dan 2 orang ini salah satunya cuman menganggukkan kepala. Terus karena ya mungkin Pak Somad gak mau mengganggu ya, istilahnya mungkin di pikirannya Pak Somad pada saat itu cerita ke aku tuh ya udahlah, namanya juga lagi masih berduka gitu kan, masih berduka. Ya udah, mungkin keluarganya ini yang 2 nganteran ini ya cuman meratapi ditinggal keluarganya tercinta gitu kan. Ya udah, Pak Somad mencoba tidak untuk bertanya dan melanjutkan lagi perjalanan. Sesampai di tempat persimpangan nih, katanya Pak Somad nih udah nggak paham nih mana jalannya, karena katanya Pak Somad ini kalau ke waktu itu ceritanya ada di pertigaan gitu kan. Kalau ke kanan itu adalah ke kota, kalau ke kiri ini mulai ke pedesaan. Nah, tanyalah sama si 2 orang yang di belakang nih, Pak, arahnya ke kanan atau ke kiri? Tapi anehnya lagi, Pak Somad ini cuman ditunjukkan pakai arah tangan. Dia nggak berbicara orangnya, cuma nunjukin. Ya udahlah, Pak Somad karena tugas gitu kan, ya udah beloklah ke kiri Pak Somad. Ceritanya dari titik pertigaan itu ya sekitar mungkin kata Pak Somad 40 menit lah. 40 menit itu sudah mulai jarang namanya warung, terus perumahan, pokoknya rumah-rumah orang itu udah mulai jarang. Ada sih, cuman jaraknya jauh-jauh gitu. Sampailah disusurin terus itu jalan, karena emang itu jalannya cuma satu jalan gitu, nggak ada belok kanan, belok kiri atau gimana, nggak ada, cuma hanya satu jalan. Sampailah di tempat yang kayak jalan cuman bisanya dilewatin satu mobil. Nah terus Pak Somad berhentilah, meminggirkan lagi nih mobilnya nih, tanya lagi sama orang yang di belakang, yang 2 orang itu, Pak, arahnya kemana? Saya nggak tahu, saya cuma tahu daerahnya gitu kan. Tapi si orang yang 2 ini cuma nunjukin lagi dengan tangan gitu. Jadi waktu itu katanya si Pak Somad ini cuma nunjukin tangannya lurus aja. Ya udah, Pak Somad ngikutin aja. Lama nggak kelamaan ini katanya Pak Somad nih kok kayak disesatin gitu loh. Maksudnya jalannya kok nggak sampai rumahnya. Dan bingungnya lagi si Pak Somad ini,
nggak bisa berinteraksi dengan dua keluarga karena dia nggak berbicara. Dia cuma pakai bahasa isyarat tangan doang, gini-gini doang, nggak tahu. Tapi karena ya tugas dari rumah sakit untuk mengantarkan jenazah ini, ya udah Pak Somad ngikutin terus aja arahan isyarat tangan. Sampailah di sebuah tempat yang benar-benar kayak rumahnya tuh jarang banget. Terus tempatnya tuh gelap, yang gelap tapi masih ada lampu, cuman lampunya tuh jarang-jarang gitu. Pak Somad itu katanya waktu itu ngelihat sebuah rumah satu. Nah, si dua orang yang di belakangnya ini katanya yang paling deket dengan Pak Somad itu nepuk pundaknya 2 kali katanya, pak pak gitu. Terus dia nunjuk rumah itu, nunjuk rumah yang dilihat Pak Somad juga. Terus Pak Somadnya tanya, oh rumahnya itu gitu. Terus si yang nungguin jenazah di belakang itu cuma nganggukin kepala aja. Ya udah, Pak Somad jalan lah terus sampai ke rumah. Sebelum sampai rumah tuh Pak Somad katanya tuh agak rancu. Bener gak nih rumahnya? Maksudnya kan kalau kita ada pihak keluarga yang gak ada gitu, maksudnya meninggal gitu kan, rumahnya kan pasti udah ramai dengan warga, udah ya minimal ada bendera kayak atau ada rame-rame di depan rumah gitu. Ini sepi, jadi kayak rumah yang ya udah malam ketutup udah gitu doang. Nah Pak Somad kan kayak, masa rumahnya ini orang nggak ada kayak tanda apa namanya sih, kayak tanda bendera kayak atau rame-rame warga, rame-rame keluarga, nggak ada gitu kan. Ya udahlah Pak Somad berhenti aja di rumahnya itu. Dengan tadi yang katanya Pak Somad itu kayak jalannya tuh nggak ketemu gitu loh, jadi kayak diputer-puter terus. Tapi kan Pak Somad kayak mikirnya ya mungkin perjalanannya emang ini doang nih jalannya. Terus balik lagi tadi Pak Somad udah sampai depan rumah. Ya udah, terus yang kesekian kalinya lagi Pak Somad tanya lagi dengan 2 orang yang di belakang, Pak bener rumahnya ini, rumah yang si meninggal ini? Ya yang tadi cuma ngangguk yang satu, yang ini dua-duanya nganggukin pernyataan dari Pak Somad kalau ini bener rumahnya gitu kan. Bener, ya udahlah, karena Pak Somad kebiasaannya kalau sudah sampai rumah duka ya dia turun membawa berkasnya dan berjalanlah ke rumahnya. Tapi dalam perjalanannya tuh kayak rancu nih, masa sih keluarganya meninggal nggak dikabarin dari rumah sakit, atau minimal pihak keluarga yang tadi nganterin sama Pak Somad 2 orang telepon lah. Kalau pihak keluarganya udah nggak ada atau gimana kan pasti rame-rame tuh. Tapi Pak Somad berpikir positif aja, ya udahlah jalan terus. Sampailah di depan pintu, Pak Somad ketuklah tuh pintu. Ya kan dia ketuk pintunya. Nah keluarlah seorang kakek dan nenek yang kata Pak Somad sih ya umurnya mungkin udahlah 60 tahunan gitu kan. Nah Pak Somad ngasih tahu lah, namanya kan udah bawa jenazah dari rumah sakit ke rumahnya kalau ada pihak keluarganya yang meninggal. Nah si kakek dan neneknya ini kebingungan gitu kan, maksudnya gak ada kabar apapun dari siapapun, kok tiba-tiba ada mobil ambulans dan dinyatakan ada pihak keluarganya yang udah gak ada. Nah karena dari rumah sakit ke rumahnya Pak Somad ditemanin 2 orang yang katanya pihak rumah sakit itu adalah keluarganya, Pak Somad bicara lah sama kakek neneknya itu kalau istilahnya, Pak, Bu, tadi saya ditemenin dari pihak keluarganya Bapak dan Ibu. Nah ayo kita ke mobil ambulan gitu kan lah. Nah bertiga ini dari kakek, nenek, dan Pak Somad ke mobil ambulan untuk membuka. Nah di sini Pak Somad kaget. Kagetnya itu 2 orang yang nemenin tadi itu udah gak ada, kemana gak tahu. Padahal mobilnya masih tertutup.
Kalau dia keluar dan nutup pintu atau kemana kan tahu kan kedengeran. Ini nggak ada. Nah, singkat cerita pokoknya di situ dari perjalanan dari rumah sakit sampai rumahnya itu Pak Somad udah bilang semuanya kadang nggak masuk akal, janggal semuanya. Dan pada intinya setelah jenazahnya dimasukkan ke rumah dibantu oleh Pak Somad dan keluarganya tuh bicara ke warga, di situ udah mulai rame. Pak Somad baru nemuin jawabannya kemana dua orang itu pergi. Jadi ternyata yang meninggal itu adalah betul anak dari bapak dan ibu kakek nenek tadi. Dia adalah anak tunggal dan punya dua sahabat yang dari kecil. Dan ternyata yang meninggal ini sedikit gangguan jiwa karena waktu bertiga ini lagi keluar, dua sahabatnya ini meninggal kecelakaan di tempat. Nah, yang meninggal tadi ini dia shock, akhirnya gangguan jiwa dan dirawatlah di rumah sakit. Nah, Pak Somad jadi berpikir negatif, jangan-jangan yang nemenin dari rumah sakit sampai rumah teman sahabatnya yang sudah lama meninggal.